Dunia hari ini mengenal Cina sebagai raksasa ekonomi, sebuah kekuatan besar dalam perdagangan internasional. Barang-barang berlabel Made in China ada di mana-mana, dari gawai canggih di saku kita hingga mainan anak-anak di rumah. Posisi ini tentu tidak datang tiba-tiba. Ada proses panjang, ada strategi, dan ada reformasi besar-besaran yang mengubah wajah Cina secara drastis. Dahulu, Cina adalah negara yang tertutup. Ekonominya terpusat dan terisolasi dari dunia luar. Namun, semua itu mulai berubah pada akhir dekade 1970-an, sebuah titik balik yang menentukan arah masa depan bangsa ini. Perubahan besar itu dimulai di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Ia memperkenalkan sebuah konsep yang berani reformasi dan keterbukaan atau kebijakan ini menjadi fondasi bagi kebangkitan ekonomi Cina. Pemerintah mulai membuka pintu bagi investasi asing. Mereka juga mengizinkan adanya kepemilikan swasta. Zona Ekonomi Khusus, atau ZEK, didirikan di kota-kota pesisir seperti Shenzhen. Zona ini dirancang khusus untuk menarik modal dan teknologi dari luar negeri. Aturan dibuat lebih longgar, pajak lebih rendah, dan birokrasi dipangkas. Ini adalah langkah pertama Cina untuk terhubung dengan pasar global yang dinamis. Kebijakan ini terbukti sangat berhasil. Investasi asing mengalir deras. Pabrik-pabrik baru mulai bermunculan. Perusahaan multinasional dari seluruh dunia datang untuk membangun fasilitas produksi. Mereka tertarik dengan insentif yang ditawarkan dan potensi pasar yang sangat besar. Transformasi ini mengubah desa-desa nelayan yang sepi menjadi kota metropolitan yang sibuk. Shenzhen, yang dulunya hanya sebuah kota kecil, kini menjadi pusat teknologi global. Perubahan ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen pemerintah Cina untuk mengubah nasib ekonominya. Sebuah komitmen yang dijalankan dengan disiplin dan visi jangka panjang yang jelas. Proses ini bukan tanpa tantangan. Namun, pemerintah Cina terus beradaptasi. Mereka belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Kebijakan ekonomi terus disesuaikan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dari sekadar menjadi tempat perakitan barang, Cina perlahan mulai membangun industrinya sendiri. Mereka tidak hanya ingin menjadi pabrik dunia, tetapi juga ingin menjadi kekuatan industri yang mandiri. Langkah-langkah strategis ini, yang diambil beberapa dekade lalu, adalah akar dari dominasi perdagangan Cina yang kita saksikan hari ini. Sebuah perjalanan dari isolasi menuju integrasi ekonomi global yang luar biasa. Salah satu kunci utama kesuksesan Cina adalah aset demografinya. Cina memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Ini berarti sumber daya manusia yang melimpah. Pada tahap awal reformasi ekonomi, jutaan orang dari pedesaan pindah ke kota-kota industri. Mereka menjadi angkatan kerja yang besar. Tenaga kerja ini bersedia bekerja dengan upah yang relatif rendah. Faktor inilah yang membuat biaya produksi di Cina sangat kompetitif. Perusahaan-perusahaan asing melihat ini sebagai keuntungan besar. Mereka bisa memproduksi barang dengan biaya jauh lebih murah dibandingkan di negara asal mereka, yang kemudian mendorong ekspor Cina ke seluruh dunia. Namun, tenaga kerja murah saja tidak cukup. Peran pemerintah sangat sentral dan tidak bisa diabaikan. Pemerintah Cina tidak hanya membuka pintu, tetapi juga aktif mengarahkan pembangunan. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur. Pelabuhan modern, jalan tol, dan jaringan kereta api cepat dibangun secara masif. Infrastruktur ini sangat penting untuk kelancaran logistik. Barang bisa diproduksi dengan cepat dan dikirim ke seluruh penjuru dunia secara efisien. Pemerintah juga memberikan subsidi dan dukungan bagi industri-industri kunci yang dianggap strategis untuk ekspor, memastikan mereka bisa bersaing di panggung internasional. Seiring waktu, Cina sadar bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada upah murah. Mereka harus bergerak naik dalam rantai nilai ekonomi. Maka, fokus pun beralih ke teknologi dan inovasi. Pemerintah mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Kebijakan seperti Made in China 2025 diluncurkan untuk mentransformasi Cina menjadi pemimpin global dalam sektor teknologi tinggi. Sektor-sektor seperti kecerdasan buatan, robotika, dan kendaraan listrik menjadi prioritas utama. Dukungan pemerintah ini menciptakan ekosistem inovasi yang subur bagi perusahaan teknologi lokal. Kombinasi ketiga faktor ini, tenaga kerja yang melimpah, dukungan pemerintah yang kuat, dan fokus pada teknologi, menjadi mesin penggerak yang luar biasa. Tenaga kerja menyediakan skala produksi yang masif, pemerintah menyediakan fondasi infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. Sementara itu,
Teknologi memastikan produk Cina terus relevan dan kompetitif di masa depan. Sinergi inilah yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekspor Cina bisa begitu pesat dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas dengan strategi yang terencana dengan baik. Pada awalnya, dunia mengenal Cina sebagai produsen barang-barang murah. Pakaian, mainan, dan perabotan rumah tangga mendominasi ekspor mereka. Produk-produk ini mungkin tidak selalu memiliki kualitas terbaik, tetapi harganya sangat terjangkau. Hal ini membuat barang-barang Cina laku keras di pasar negara berkembang maupun negara maju. Jutaan konsumen di seluruh dunia bisa menikmati produk dengan harga yang lebih murah. Citra pabrik dunia pun melekat kuat pada Cina. Kemampuan mereka untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah menjadi ciri khas utama yang sulit ditandingi oleh negara lain. Namun, Cina tidak berpuas diri. Mereka mulai beralih memproduksi barang-barang elektronik. Merek-merek seperti Haier dan TCL mulai dikenal di pasar internasional untuk produk seperti AC, televisi, dan mesin cuci. Meskipun awalnya sering dianggap sebagai alternatif yang lebih murah, kualitas produk mereka terus meningkat. Mereka berinvestasi dalam desain dan teknologi untuk bersaing langsung dengan merek-merek ternama dari Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Perlahan tapi pasti, persepsi terhadap produk Cina mulai berubah. Mereka bukan lagi sekadar peniru, tetapi sudah menjadi pemain serius dalam industri elektronik global. Puncak evolusi ini terjadi di sektor teknologi tinggi. Merek-merek seperti Huawei dan Xiaomi mengguncang pasar ponsel pintar dunia. Mereka menawarkan gawai dengan spesifikasi canggih, namun dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Huawei menjadi pemimpin dalam teknologi jaringan 5G, sebuah pencapaian strategis yang sangat penting. Di sektor lain, perusahaan seperti DJI mendominasi pasar drone global. Sementara itu, di industri otomotif, merek mobil listrik seperti BYD dan NIO mulai menantang dominasi Tesla. Ini adalah bukti nyata bahwa Cina telah berhasil bertransformasi dari sekadar perakit menjadi inovator teknologi. Kini, produk Cina yang terkenal secara global sangat beragam, mulai dari tekstil dan furnitur, hingga panel surya dan kereta cepat. Mereka memimpin di banyak sektor industri. Kisah sukses ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Cina telah membuktikan bahwa mereka bisa memproduksi apa saja, dari barang kebutuhan sehari-hari yang sederhana, hingga produk teknologi paling rumit. Keberhasilan ini mengubah citra Made in China secara fundamental. Label itu kini tidak hanya berarti terjangkau, tetapi juga semakin identik dengan inovasi dan teknologi canggih. Kemajuan pesat perdagangan Cina telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi global. Di satu sisi, dunia diuntungkan oleh barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau. Inflasi di banyak negara bisa ditekan karena biaya produksi yang rendah di Cina. Rantai pasok global menjadi sangat bergantung pada pabrik-pabrik di sana. Banyak perusahaan multinasional menikmati keuntungan besar dengan memproduksi barang di Cina. Bagi negara-negara berkembang, Cina juga menjadi mitra dagang dan investor yang penting, menyediakan modal untuk pembangunan infrastruktur melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative. Namun, di sisi lain, dominasi Cina juga menciptakan tantangan. Banyak negara mengalami defisit perdagangan yang besar dengan Cina. Industri manufaktur di negara-negara lain, termasuk di Barat, merasa tertekan karena tidak mampu bersaing dengan harga produk Cina. Ini memicu ketegangan perdagangan, seperti yang kita lihat antara Amerika Serikat dan Cina. Ketergantungan yang berlebihan pada rantai pasok dari Cina juga terbukti berisiko, terutama saat terjadi krisis global seperti pandemi. Dunia kini menyadari pentingnya diversifikasi sumber produksi untuk menjaga ketahanan ekonomi. Bagi Indonesia, dampak perdagangan Cina terasa sangat nyata. Cina adalah mitra dagang terbesar kita. Banyak bahan baku dari Indonesia, seperti nikel dan batu bara, diekspor ke Cina untuk menopang industrinya. Di sisi lain, pasar Indonesia dibanjiri oleh berbagai macam produk dari Cina, mulai dari elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Hubungan ini memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tantangan. Industri dalam negeri kita harus mampu bersaing dengan produk impor Cina yang seringkali lebih murah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pelaku usaha di tanah air. Kisah sukses Cina memberikan banyak pelajaran berharga. Ini adalah catatan penting bagi Indonesia. Kita perlu terus memperkuat industri dalam negeri agar tidak hanya menjadi pasar,
tetapi juga pemain. Investasi dalam sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan pembangunan infrastruktur yang efisien adalah kunci. Kita harus bisa meniru strategi China dalam bergerak dari produsen barang bernilai tambah rendah menjadi produsen barang berteknologi tinggi. Dengan begitu, Indonesia bisa memanfaatkan hubungannya dengan China secara optimal, sambil terus membangun kemandirian ekonomi untuk masa depan bangsa yang lebih kuat dan berdaya saing.